apa kabarnya hari ini? Kakak harap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, gimana kabarnya? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan dulu. Apa ya yang pertama? Yang pertama, kita siapkan Alkitab, buku kecil, pena, persembahan, dan jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa bersama dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu HKBP Tangkeran. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua, teman-teman, guru-guru sekolah minggu, agar dapat melaksanakan hari-harinya dengan baik, Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari lagu Big or Small. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti inang berdoa ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, diikuti Inang berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dan diikuti Inang berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya di ayat hafalan. Sekarang kita akan baca ayat hafalannya.
pada Mazmur 139 ayat 14. Mari kita sama-sama melafalkannya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, diikuti inang berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Oh Sukacitaku. adik-adik, dan kita mengaku iman rasuli kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi dari lagu Kubuka Alkitab. Nah adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu, memberikan kesehatan, sukacita, dan kebaikan. Hari ini kami dapat berbahagia bangun dari tempat tidur kami, dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah online anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, agar kami bisa mendengar, bisa melakukan, dan kami bisa berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur itu kitab perjanjian apa ya? Benar, kitab perjanjian lama. Mazmur pasal yang ke-127 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai yang kelima. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau bercerita loh. Jadi kan, Inang punya teman. Temannya namanya si Lolita. Dan si Lolita ini badannya gemuk kali. Hobinya tahu nggak adik-adik apa? Hobinya makan. Jadi karena dia gemuk, hobinya makan, dia itu banyak orang yang mengata-ngatainnya. Ih Lolita
jelek kali, dia gendut kali. Udah gendut, hitam, keriting lagi. Jadi Lolita ini cita-citanya ada adik-adik. Apa itu? Dia mau menjadi wanita yang cantik seperti Barbie. Nah, gara-gara dia mau seperti Barbie, dia berusaha. Dia melakukan olahraga. Setiap hari dia olahraga, lari-lari dia di depan rumahnya, terus dia melompat-lompat. Dia menjadi semangat untuk mengurangi badannya. Tapi ada apa hasilnya adik-adik? Dia menjadi gemuk juga dan tidak kurang-kurang. Dia semakin gemuk malah karena dia buat makan. Nah, jadi dia nggak bisa seperti Barbie. Terakhir, dia nangis-nangis karena dia tidak bisa cantik seperti Barbie. Adik-adik, ada juga kawan Inang kayak gitu laki-laki. Dia kan orang hebat. Cita-citanya mau jadi Superman. Kalau Superman itu harus bisa dong melawan orang lain dan menjadi orang yang hebat, yang kuat, ya kan? Jadi teman Inang ini gara-gara mau dia jadi orang hebat, terakhir dia masuk taekwondo. Tahu adik taekwondo? Karate. Ternyata setelah dia ikut karate adik-adik, malah dia bukan menjadi orang baik, bukan jadi superhero, tapi dia semakin nakal, semakin bandel karena dengan adanya ilmu karatenya dia jadi suka nembukin orang. Adik-adik, kenapa dia mau seperti itu? Karena dia jadi sombong karena memiliki kekuatannya. Kenapa teman laki-laki Inang dan teman perempuan Inang si Lolita itu pengen mengubah hidupnya? Sebenarnya dia itu sudah cantik dikasih Tuhan. Kenapa? Jawabannya adik-adik, karena dia mau menjadi seperti yang dia inginkan. Adik-adik, apakah kita ini milik Tuhan? Benar, kita ini milik Tuhan. Kalau kita gendut, kalau kita kurus, kalau kita keriting, kalau kita rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kalau kita hitam, kalau kita putih, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Kalau ada anak-anak yang tinggi, ada yang kecil, juga berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berharga di mata Tuhan, jangan pernah menyesali apa yang ada di dalam tubuhmu. Nah, kenapa orang tua adik-adik mau mengasih makan di rumah, mau memberikan segala kebutuhan adik-adik di rumah? Karena apa adik-adik? Karena papa mama kita mengasihi kita, karena mereka sayang kepada adik-adik semua, karena mereka cinta, sayang, dan kalian itu sungguh berharga di mata orang tua kita. Nah, adik-adik, demikian juga kita anak sekolah minggu. Kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Dari mana Inang tahu? Tadi firman Tuhan katakan begini. Nah, sebagaimana sesungguhnya anak laki-laki itu milik pusaka dari Tuhan. Tapi bukan cuma laki-laki aja ya adik-adik. Kalau laki-laki dan perempuan itu sama. Artinya anak-anak Tuhan sama dikasihi Tuhan. Jadi kalau bagaimana kita melihat
kita itu dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Inang. Oh, kita bangun di pagi hari. Tadi adik-adik kan, semalam adik-adik tidur nyenyak kali. Terus kita bisa bangun dan kita bisa bernafas. Kita bisa melihat mama, kita bisa melihat papa, kita bisa melihat semuanya. Atau bahkan adik-adik tadi udah sempat bermain atau olahraga. Semua itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan yang sudah menyayangi kita, memberikan kita kehidupan, memberi kita semangat, dan memberi kita nafas kehidupan. Itu buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita. Nah, jadi Inang, nafas ini bukan kita yang ciptakan, bukan adik-adik. Nafas ini adalah ciptaan dan pemberian daripada Tuhan. Jadi Inang, kalau aku bisa cuci piring, itu bukan pekerjaan dan kekuatanku, tidak adik-adik. Itu karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Nah, adik-adik, sebagaimana yang Tuhan sampaikan tadi, anak-anak Tuhan ini, anak sekolah minggu ini, Tuhan jaga seperti anak panah. Tuhan jaga. Adik-adik pernah lihat tembak yang ada panahnya di dalam? Kan kalau orangnya itu kan hati-hati kan menembak gitu kan, supaya anak panahnya itu pas ke sasarannya ditembaknya. Dijagain kali supaya nggak pergi kemana-mana. Itu kan dijagain selalu kan. Adik-adik juga begitu. Nah, Tuhan itu selalu peluk dan Tuhan selalu pegang, Tuhan selalu lindungi supaya adik-adik tidak terjatuh kepada dosa, tidak terjatuh kepada dunia yang jahat ini. Adik-adik sungguh berharga di hadapan Tuhan. Lalu, kalau adik-adik berharga di hadapan Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan, berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jagalah tubuhmu ini. Ya, jagalah tubuhmu ini. Gimana caranya Inang mau menjaga tubuh? Jangan melakukan dosa. Apa yang mau dilakukan? Mencuri. Kalau kita mencuri sesuatu, tangan kita mengambil, mata kita melihat, lalu kita makan yang kita curi. Kita sudah berdosa? Berdosa adik-adik. Jaga tanganmu tidak melakukan kejahatan. Jaga mulutnya untuk tidak berbicara yang nakal-nakal, yang jahat-jahat. Tidak boleh. Mamanya akan panggil. Hei Aldi, kerjakan dulu ini. Gak mau aku. Itu jawaban anak nakal enggak? Adik-adik. Jadi kita itu harus berbicara sesuai dengan anak yang Tuhan kasihi. Jagalah kaki kita untuk berjalan kepada jalan Tuhan, tidak berjalan kepada jalan-jalan dosa. Jagalah kepalanya, letakkan di tempat yang seharusnya. Jaga matanya, jaga semua tubuhnya tidak melakukan dosa. Jadi jaga matanya ini. Bagaimana menjaga mata ini biar nggak berdosa? Adik-adik sudah pegang handphone kan semua kan di rumah? Kalau belajar pakailah untuk belajar, ya. Kalau bermain pakai bermain. Tapi kalau bermain ingat waktunya. Jangan sampai rusak matanya, sakit matanya. Kayak mana matanya yang sakit adik-adik? Matanya nanti jadi bengkak, jadi dibawa ke rumah sakit. Banyak sekali. Jangan. Jaga matanya agar tetap sehat. Kalau bermain sebentar. Main game sebentar. Kalau beribadah yang benar. Kalau belajar yang benar. Ya adik-adik, semuanya tubuh kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kita juga kita mau menjaga tubuh kita ini supaya berharga adik-adik. Jadi kita berharga, Tuhan mengasihi kita. Ya, orang tua kita juga kalau ada bersama dengan adik-adik saat ini beribadah,
biarlah kamu menghormati orang tua supaya mereka itu berbahagia dan selalu mengasihi adik-adik. Ya adik-adik, sebagaimana yang Salomo minta. Salomo adik-adik kenal kan? Salomo itu orang yang hebat, yang bijaksana, yang selalu menjaga dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, hidupnya berharga kepadanya. Nah, gara-gara itu adik-adik, kalau kita berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita selayaknya menjaga tubuh kita. Yang kedua apa, Inang? Kita harus bersyukur. Kita dijagain sama Tuhan, dikasihi sama Tuhan, dan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hidupku berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Hidupku berharga di mata Tuhan. Tadi Ina mau mengajak kita untuk bernyanyi dengan lagunya Yesus sayang padaku. Ingat kan adik-adik? Ya, mari kita nyanyikan sekali ya. Kita sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, itu firman Tuhan sayang kepada kita. Nah adik-adik, marilah kita menjaga tubuh kita yang berharga ini supaya kita menjadi memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa tubuh kami, hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kami hidup yang sukacita dan yang bahagia. Tuhan, jika kami orang gendut, orang kurus, orang hitam, kulit hitam dan kulit putih, ataupun yang keriting, ataupun yang punya rambut lurus, semua kami ini sama di hadapan Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur dengan itu. Jika Tuhan selalu mengasihi kami, biarlah juga orang tua kami mengasihi kami, guru sekolah minggu mengasihi kami, dan orang-orang yang di sekitar kami mengasihi kami. Terima kasih jika Tuhan memberikan mereka menjadi orang-orang yang mengasihi kami dan yang selalu menyayangi kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyayangi kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami masih takut karena corona, tapi kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami, dan Tuhanlah yang akan melenyapkan si corona agar kami bisa beribadah dan bersekolah, dan kami bisa berbahagia melakukan kegiatan kami, permainan kami dimanapun kami berada. Jagai kami Tuhan, jagailah kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari lagu Yesus sayang padaku sambil mengumpulkan persembahan. Walau kecil lemah,
Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sekarang tiba saatnya di pengumuman ya. Untuk pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis pada Galatia 3 ayat 26. Kak bacain ya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk pengumuman yang kedua, untuk horong 1 dan 2 menggambarkan telapak tangan. Gambar telapak tangannya seperti ini ya. Nah, setelah telapak tangannya sudah jadi, adik-adik bisa menggambar dan mewarnai secantik mungkin. Dan setelah itu di bawahnya ditulis, aku berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik horong 1 dan 2. Pengumuman untuk horong 3. Pengumumannya sama dengan tugas horong 1 dan 2, menggambarkan telapak tangan. Menggambarkan telapak tangannya dituliskan pada setiap ujung jari sebagaimana anak yang berharga di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Adik-adik bisa menuliskannya di setiap ruas jari ya. Setelah itu warnai seindah mungkin. Oke adik-adik, setelah gambarnya sudah jadi, kita tempelkan di pintu kamar kita agar kita bisa melihatnya setelah bangun tidur. Dan jangan lupa ya adik-adik, tugasnya dikirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangkerang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.